Maaf tadi terpotong karena ternyata audionya ada sedikit kendala. Nah, sekarang gimana nih? Audionya udah oke kah? Boleh komen-komen juga biar saya tahu. Nah, kita lanjutin lagi. Sebentar ya, saya sambil lihat di YouTube-nya, sambil lihat kalau ada komenan-komenan yang masuk. Aman? Oke, aman katanya ya, udah aman. Jadi balik lagi tadi Sobat Lensa, kita sudah membahas tadi. Mas Wahyu sempat bahas mengenai daily bulletin, market summary, ada juga trading idea dan juga news ya. Dan yang baru saja rilis ada news dari Australia, yaitu rate interest dari RBA yang hasilnya sesuai dengan forecast di 4,1%, sebelumnya 4,5% ya. Itu mungkin teman-teman bisa lihat nanti di AUD USD ataupun pair-pair yang berkaitan dengan AUD, itu pergerakannya akan lebih signifikan di pagi ini. Nah, kita lihat ke indeks dolar dulu. Indeks dolar untuk akhir-akhir ini trennya lagi turun ya. Kita bisa lihat ini udah cukup jelas sih, udah kelihatan trennya masih turun. Walaupun sekarang ini mulai ada reaksi nih dari dolarnya ya, dan ini sekarang mulai keluar dari area demand. Kita lihat nanti apakah ini memang terjadi breakout area demand ataupun hanya sebatas false breakout ya, karena kita bisa lihat mana sebentar. Nah, kita bisa lihat di area ini pun ada gap nih, ada gap yang terjadi. Biasanya ini gap ini karena adanya kemarin libur ya di Amerika Serikat, jadi pergerakan market di sana tidak terlalu cepat. Kita jadi dibuat agak ada gap di hari ini. Nah, biasanya itu karena seperti itu. Kenapa sering kejadian gap juga di hari Senin, karena di hari Sabtu Minggu kan market libur, tetapi harga sebenarnya terus berjalan ya. Nah, itu yang menyebabkan adanya gap di hari Senin. Begitupun dengan ini, kemarin di Amerika libur, market cenderung sepi dan sideways ya untuk pair-pair USD. Sekarang ketika market kembali buka, terjadi gap karena walaupun libur sebenarnya harga terus bergerak seperti itu. Nah, kita tinggal lihat aja kalau ini mana sebentar ya. Nah, ini kalau nanti ini balik lagi, kalau memang terjadi rejection dan kembali naik, itu berarti USD akan kembali menguat. Sedangkan kalau turun kemudian menembus area fair value gapnya, kita tinggal tunggu nanti reaksi harganya ketika menembus area ini. Nah, biasanya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tunggu dulu, kecuali kalau memang ada konfirmasi di pair-pair tertentu, bisa juga eksekusi ya di market. Nah, kita nanti tinggal lihat untuk pair-pair tertentu. Sebelum kita ke pair tersebut ya, kita udah bahas dulu mengenai indeks dolarnya. Jadi seperti itu untuk indeks dolar, trennya masih turun, tapi sekarang berusaha atau coba untuk kembali naik. Nah, tapi kita harus lihat bagaimana reaksi harganya, sekuat apa reaksinya. Nanti kalau misalkan memang kuat untuk naik, berarti USD akan menguat kembali. Tapi kalau enggak, berarti masih akan melemah. Oke, kita lanjut ke pair dulu. Kita ke pair forex dulu, kita lihat GBP USD ya. Oke. Ini waktu kapan ya? Waktu CPI berarti ya. Ini waktu CPI. Ternyata dia turun dulu hampir ke area demand-nya. Nah, tapi kemudian naik lagi dan menembus area 1.24850.
dan akhirnya naik menuju ke supply-nya di atas dan sempat sideways juga di supply, kemudian naik lagi. Dan kemarin cukup sideways seperti yang tadi saya bilang ya, pair USD di hari kemarin banyak yang sideways karena memang marketnya juga lagi libur ya, di Amerika lagi ada libur nasional. Nah, ini area sideways kemarin sempat tembus di malam hari kalau saya tidak salah ya. Karena mungkin untuk sobat lensa yang bergabung di VIP sinyal kita itu ada buy GBP USD ya, dan memang sempat tembus. Kemudian balik lagi. Nah, ini sekarang lagi ada di areanya lagi nih, di area sideways kemarin. Kita tinggal tunggu aja kalau ini memang ada rejection lagi. Berarti ini hanya sebagai retest dan peluangnya untuk buy dengan target di 1.26668 sampai 1.26967. Tapi kalau meneruskan penurunan sama seperti tadi, tunggu breakout dulu dari area ini, kemudian ada koreksi baru kita bisa ambil peluang sell dengan target pertama di area 1.25498 sampai 1.25680. Dan untuk target selanjutnya bisa di area demand-nya di 1.24272 sampai 1.24850. Jadi seperti itu. Ini ada, saya selalu berikan dua kemungkinan ya, karena kita tidak bisa memastikan apakah USD akan menguat ataupun melemah. Tapi kita yang penting punya skenario setiap jadi kita punya skenario ketika USD itu menguat ataupun melemah. Jadi itu untuk GBP USD. Sekarang masih wait and see, dan memang masih pagi juga di sesi Asia ini. Biasanya seperti ini ya, biasanya masih belum terjadi pergerakan yang signifikan. Oke, saya sambil lihat-lihat komen di YouTube-nya ya. Ini dari ada Kak Wahyu Iwan pagi. Ini Mas Wahyu yang tadi live juga di TikTok kita ya. Kemudian ada Aku Hebo, ada Sipa Nurul Patya, ada juga Raisa hadir pagi, semuanya pagi. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan membantu untuk trading teman-teman semua nih di hari ini terutama ya, dan bisa cuan tentunya ya. Tujuan utamanya cuan, tapi ingat selalu ada resiko, dan resikonya itu tetap bisa kita minimalisir dengan cara menggunakan manajemen resiko. Oke, ini buat Oke, ini buat teman-teman yang ada di live YouTube kita. Mungkin ada request pengen lihat pair apa sih untuk analisanya gitu ya, boleh. Sebelum mungkin nanti terakhir kita akan bahas pair yang paling ditunggu-tunggu, pair yang paling banyak ditradingkan, pair yang paling menguntungkan, nanti kita bahas gold ya. Itu. Tapi kalau emang nggak ada yang request, kita langsung ke gold nih. Kayaknya langsung aja ya. Atau dilama-lama ini. Oke, kalau gold tadi pada ikut ini nggak sih teman-teman sahabat lensa semua yang ada di live ini, pada ikut live kita di TikTok juga nggak sih? Mas Wahyu tadi udah nyampein sebetulnya secara trading idea gimana untuk gold. Gold itu dalam tren masih naik ya. Nah, sekarang kita lihat dulu kayak gimana sih, bener nggak sih lagi naik. Kita masuk ke gold ya. Oke, ini gold, kondisi gold saat ini. Bentar, kita panjangin dulu biar nggak bingung nih. Nah, ini gold juga kemarin setelah pagi-pagi ada kenaikan yang cukup signifikan, habis itu
dari siang ke malam itu cenderung sideways sama seperti pair-pair USD lainnya ya. Nah ini yang saya tandai dengan warna orange ini adalah area sideways-nya kemarin dan tadi sudah terbreakout nih area sideways-nya. Jadi seperti yang dari Mas Wahyu bilang juga kemungkinannya trennya masih naik ya untuk gold ini, dan itu ditunjukkan dengan breakout dari area sideways kemarin. Ini sudah terjadi breakout dan di sini juga ada area supply yang memang kalau ini tertembus nanti, kalau ini tertembus lagi nih, ini sebetulnya udah sempat tembus ya, tapi kita nanti tunggu yang benar-benar valid untuk penembusannya, kita tunggu retestnya, itu kemungkinan trennya masih naik dan kembali lagi ke area 2922 sampai 2942. Itu kalau untuk tren naiknya ya. Tapi nanti kita lihat juga kalau ini belum berhasil menembus area supply-nya dan kembali lagi kemudian menembus area demand ini nih, area sideways kemarin itu, jadi ada kemungkinan untuk turun dan kalau turun targetnya itu di 2880 sampai 2886 di low hari Jumat dan pembukaan market di hari Senin ya, itu targetnya bisa sampai situ. Jadi lagi-lagi kita buat buat skenario untuk analisa untuk dua skenario yang berbeda, karena sekali lagi saya sampaikan kita nggak tahu nih sebenarnya akan terus naik atau mungkin ada koreksi turun, apakah USD-nya menguat ataupun USD ternyata melemah kembali. Jadi kita yang terpenting bisa siapkan dua skenario, tinggal nanti kita eksekusi ketika salah satunya confirm. Jangan karena ini sedang tren naik, sobat lensa juga jangan terpaku untuk misalnya buy terus. Kita juga kalaupun mau buy ya harus tahu area-areanya. Dan kalau misalnya turun ke sini sobat lensa ke area demand di 2880 sampai 2886, kalau saya sendiri sih saya lebih nunggu, mendingan turun aja langsung ke situ dulu baru kita cari peluang untuk buy-nya, karena saya bisa bilang untuk saat ini di gold resiko sell itu lebih besar dibandingkan dengan resiko buy. Sebentar, nih kenapa nih? Oke, nah kita balik lagi. Jadi untuk saat ini resiko itu lebih besar sell ya, karena memang trennya sedang naik dan pergerakannya luar biasa ya, range-nya juga cukup besar. Kalau kita buy biasanya selama ketahanan dana kuat kita masih bisa menunggu untuk balik lagi nih. Tapi kalau kita sell, kita misalnya misal kita sell di area ini di sini nih, misalnya di 2834. Nah sampai sekarang pun kan belum kembali lagi ke area itu. Tapi kalau kita misalnya ada posisi buy dekat-dekat area sini di 2935, kalau ketahanan dananya kuat ini sempat balik lagi ke area itu, dan ada kemungkinan kalau ini naik lagi nanti menuju area ini lagi, dan ini bisa kita lihat hampir seperti membentuk double top ya. Nah ketika ini tertembus area all time high-nya, itu malah kemungkinan bisa lebih jauh lagi untuk naiknya, dan kalau saya targetnya sampai di 2963 untuk gold ini. Nah kita tinggal tunggu nih reaksi harganya yang mungkin membutuhkan waktu juga, nggak langsung tiba-tiba naik juga. Cuman kalau untuk USD mungkin di minggu ini yang paling ditunggu nanti mungkin hasil rapat dari FOMC. Kalau saya tidak salah di Kamis dini hari jam 2 itu mungkin akan sedikit memberikan efek volatilitas yang cukup tinggi di pair-pair USD termasuk di gold. Jadi kemungkinan sangat bisa pergerakannya cukup signifikan dan range-nya cukup jauh ya. Jadi seperti itu kalau
sekarang tembus area supply ini, targetnya di area supply dan all time high sebelumnya, yaitu 2922 sampai 2942. Dan target selanjutnya kalau memang ketembus nih resistennya atau double topnya, ini ada semacam double topnya di area 2942, itu kemungkinan bisa sampai ke 2963. Jadi ada beberapa teman juga yang memang ini apa, bercandaan, ada jokes mengenai XAUUSD ini, mendingan dihapusin dulu tombol sell-nya, karena ya itu seperti tadi saya bilang, sell untuk XAUUSD ini sekarang masih lebih beresiko ya dibandingkan dengan posisi buy. Oke, nah itu untuk itu untuk XAUUSD. Kita coba lihat dulu ada komen-komen di YouTube. Dari Akwebo, gold gimana? Itu barusan ya, gold secara tren masih naik. Kita tinggal tunggu area-area breakout-nya aja. Kemudian dari Kak Reza, kalau mau belajar indikator kemana ya? Oke, jadi kita juga menyediakan kelas edukasi untuk misalnya mau belajar indikator, ataupun yang dari pemula ya, yang belum tahu trading itu sebetulnya apa saja produk-produknya yang kita tradingkan. Itu kita menyediakan kelas edukasi juga. Itu bisa hubungi admin aja, ada kontaknya di kolom deskripsi kita, biasanya suka ada kontaknya ya, kontak adminnya, silakan nanti hubungi. Nanti kita juga akan belajar di sana mengenai indikator. Bisa untuk pemula dari yang paling mudah seperti moving average kita bisa pelajari, sampai mungkin kalau yang sudah advance-nya kita bisa mempelajari indikator yang lebih apa ya, lebih komplit gitu ya. Mungkin nanti ada RSI juga, ada ADX, ada Fibonacci, banyak yang bisa kita pelajari. Itu bisa nanti tanya ke admin aja untuk gimana cara join di kelas edukasinya ya. Oke, nah ini mulai naik lagi nih goldnya. Kita sambil live ini sambil tunggu aja ya, apakah ini akan breakout dari area supply dan menuju area supply selanjutnya atau area all time high-nya. Kita tinggal tunggu sebetulnya, nanti tinggal eksekusi saat terjadi konfirmasi ya. Kalau boleh minjem kata-katanya Mas Wahyu, kita tunggu aja untuk entry daripada kita harus nunggu nanti floating. Jadi ini tunggu konfirmasi dulu aja. Yang penting kita kalau di trading itu sesuai dengan rules yang kita punya dan konsisten, maka hasilnya juga akan baik ya, dibandingkan kita terlalu terburu-buru, kita keluar dari rules kita. Nah itu yang bahaya. Oke, mungkin karena udah semua dibahas, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mau saya tutup aja nih live-nya nih. Kecuali kalau ada pertanyaan lagi. Kalau masih mau saya live berarti nanya. Kalau enggak ya udah saya tutup aja live-nya ya. Jadi gimana nih? Kayaknya nggak ada yang nanya lagi, ya udahlah. Saya tutup aja. Jadi mungkin nanti kita ketemu lagi di ada mungkin webinar ataupun nanti ada live thread. Buat infonya teman-teman atau sobat lensa cukup masuk aja di channel kita di Telegram ataupun di grup WhatsApp. Nanti infonya akan lengkap di sana, kapan kita ada webinar, kapan kita ada live thread, ataupun kayak tadi yang tanya mau belajar di mana, itu bisa semuanya lewat situ ya. Jadi jangan lupa untuk join di channel Telegram dan grup WhatsApp kita. Dan yang ikut live di YouTube, kalau belum subscribe dulu dong, jangan cuman live-nya doang. Nah, gitu ya. Terus jangan lupa juga follow semua akun sosial media kita biar nggak ketinggalan kalau ada info-info dari kita. Dan
nggak ketinggalan juga kalau ada konten-konten dari kita ya. Mungkin kontennya ada yang memang Sobat Lensa butuhkan, seperti mungkin nanti indikator dan lain-lain, kita juga akan selalu buat kontennya. Jadi jangan lupa di subscribe dan follow semua akun sosial media kita. Oke. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Semoga hari ini menyenangkan dan diberikan cuan yang nggak harus besar ya, yang sesuai dengan Sobat Lensa masing-masing. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit.